Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya bermenung untuk mempersiapkan homili ini, saya punya keinginan dalam hati untuk bisa menyampaikannya kepada Anda sekalian dengan cara yang gampang diikuti. Saya sadar bahwa misteri Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini bukanlah sesuatu yang gampang dimengerti. Banyak buku sudah ditulis oleh para ahli teologi mengenai Allah Tritunggal. Tapi tak seorang pun dari mereka yang sebenarnya sanggup menerangkan secara tuntas misteri ini. Ya, sedangkan para ahli teologi itu tidak sanggup, apalah pula saya ini. Kita orang Kristiani sering disalah mengerti banyak orang karena kepercayaan kita akan Allah Tritunggal ini. Saya tidak bermaksud bahwa permenungan ini menjadi jawaban untuk mereka, melainkan permenungan ini untuk Anda yang percaya. Bukan untuk menambah pengetahuan Anda, tetapi untuk mengajak Anda untuk lebih menghayatinya. Karena itu lebih beriman lagi. Dari awal permenungan ini saya mengingatkan Anda sekalian bahwa permenungan ini pasti sulit dicerna. Begini, manusia sejak dahulu kala selalu ingin tahu tentang Allah. Siapakah Allah itu sebenarnya? Dengan bantuan akal budi kodratinya, ternyata manusia dapat mengenal Allah dengan pasti melalui segala apa yang ada di dalam alam semesta ini. Ternyata bila manusia terbuka kepada kebenaran dan keindahan, dia dapat sampai pada pengenalan yang benar tentang Allah. Dengan memakai akal budinya secara benar, manusia bisa mengenal Allah sebagai pencipta, sebagai yang maha kuasa, yang maha baik, dan yang maha rahim. Namun, masih ada pengetahuan tentang Allah yang tidak dapat dicapai manusia dengan kekuatannya sendiri, yang hanya mungkin kita ketahui bila Allah sendiri mewahyukannya kepada kita. Syukurlah Allah sendiri berkenan mewahyukan diri kepada kita melalui Yesus Kristus. Di antara sekian banyak pengetahuan tentang Allah yang disampaikan Kristus kepada kita, ada satu kebenaran yang begitu besar, suatu misteri agung mengenai diri Allah yang diwahyukan Kristus kepada kita. Misteri agung ini
belum dikenal dalam zaman Perjanjian Lama, dan tidak akan pernah kita kenal seandainya Yesus tidak menyampaikannya kepada kita. Misteri agung itu ialah Allah itu hanyalah satu. Tetapi di dalam Allah yang satu ini ada 3 diri, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Misteri agung inilah yang disebut Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, bagaimana mungkin satu, tetapi tiga? Tiga, tetapi hanya satu. Dari pewahyuan Kristus dinyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa itu mencintai Allah Putra, dan bahwa Allah Putra itu mencintai Allah Bapa. Bapa dan Putra saling mencintai dengan cinta yang tidak berawal dan tidak berakhir. Cinta yang tiada batasnya, cinta yang tidak terduga besarnya. Begitu tidak terukur cinta Allah Bapa pada Allah Putra, dan begitu juga tak terselami cinta Allah Putra pada Allah Bapa. Ya, sehingga, tanda petik, sehingga cinta agung mereka yang saling berbalasan dan saling mendahului ini merupakan satu pribadi juga, yang disebut Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus inilah yang dari kekal mempersatukan Allah Bapa dan Allah Putra. Allah itu adalah satu sebagai Allah yang maha cinta, tanpa awal dan tanpa akhir. Saudara-saudariku, dari pewahyuan yang disampaikan Kristus kepada kita, menjadi nyatalah bahwa pribadi yang ada dalam Allah itu ada 3. Tetapi keallahannya hanyalah satu. Karena keallahan ini cuma satu, maka pribadi yang satu tidak bisa diceraikan atau dipisahkan dari pribadi yang lain. Segenap diri Allah Bapa ada di dalam Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Segenap diri Allah Putra berada pula di dalam Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan begitu pula segenap diri Allah Roh Kudus berdiam pula di dalam diri Allah Bapa dan Allah Putra. Pribadi yang satu tidak berada di luar pribadi yang lain. Masing-masing ada dalam kesatuan utuh dari kekal sampai selama-lamanya. Masing-masing tidak saling mengatasi. Ketiga pribadi itu sama kekal, sama besar kuasanya, dan sama besar kekudusannya. Kebenaran iman tentang Allah Tritunggal inilah merupakan misteri yang paling agung di antara segala misteri iman kita. Begitu agung misteri ini, sehingga kita tidak akan pernah sanggup untuk mengertinya. Bagaimanapun luasnya keterangan yang diberikan tentang misteri ini, semuanya tidak akan pernah bisa menyingkapkan isi misteri itu seluruhnya kepada kita. Lalu, mengapa Allah mewahyukan misteri ini kepada kita?
kalau toh kita tidak akan pernah mengerti misteri itu sepenuhnya. Misteri Allah Tritunggal sebenarnya bukanlah kebenaran untuk dimengerti, melainkan untuk diimani, dan terlebih lagi untuk dihayati dan dialami. Allah mewahyukan misteri ini bukan untuk membingungkan kita, dan bukan pula untuk mempersulit iman kita. Allah mewahyukannya agar kita mulai menghayatinya dan mengalaminya dalam hidup di dunia ini. Hidup Allah ternyata adalah hidup dalam cinta. Bahkan Allah itu adalah cinta. Dan ternyata Dia memanggil kita untuk masuk ke dalam kehidupannya sendiri, yang dari awal tanpa akhir hidup dalam cinta. Kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam cinta agung Allah. Maka jelaslah misteri Allah Tritunggal diwahyukan kepada kita supaya kita sejak di dunia ini menyiapkan diri untuk hidup dalam cinta. Sebab hanya dengan demikianlah kita bisa masuk dalam hidup Allah sendiri. Persatuan hidup dalam cinta yang ada dalam ketiga pribadi Allah itu seharusnya menjadi model segala persatuan hidup di antara kita manusia sejak di dunia ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian tertulis begini, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat 26. Manusia ternyata dicipta Allah menurut citranya, sebagai makhluk berbudi dan berkehendak bebas. Citra Allah ialah hidup dalam cinta. Di atas segala makhluk, kita manusia ternyata disanggupkan Allah untuk dapat mencinta dan dicinta dengan sadar dan dengan kehendak yang bebas. Itulah citra kita, dan itulah panggilan kita. Bahkan lebih dari itu, kita dipanggil untuk kelak ikut ambil bagian hidup cinta Allah sendiri. Betapa luhur martabat kemanusiaan kita, dan betapa besar tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada kita. Maka Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini sebenarnya mengingatkan kita kembali akan martabat mulia kemanusiaan kita, mengundang kita kembali untuk hidup dalam cinta. Kita berasal dari cinta ilahi, dan seharusnya kita hidup dalam cinta ilahi. Dan demikian kelak kita bisa kembali bersatu dengan cinta ilahi.
Maka saudara-saudariku, marilah kita selalu membuka hati agar cinta yang memenuhi Allah Tritunggal itu memenuhi hati kita juga. Janganlah kita mengingkari martabat mulia kemanusiaan kita, martabat yang mengundang untuk mencintai. Apapun perbedaan yang ada di antara kita, entah itu perbedaan suku dan etnis, perbedaan status, perbedaan pendidikan, perbedaan partai, dan sebagainya, hendaknya semuanya itu tidak mengingkari martabat kita yang dicipta seturut citra Allah. Martabat untuk hidup dalam persatuan cinta.